Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu dosen. Terima kasih yang terus memantau channel Mimbar Intelek. Nah, kali ini saya mau menginformasikan terkait riset di tahun 2026 ternyata akan mengalami perubahan besar di mana dosen-dosen harus bersiap untuk mungkin mengikuti berbagai macam sosialisasi terkait dengan riset di tahun 2026 ini, kira-kira perubahannya apa saja, dan diharapkan Bapak Ibu dosen itu bisa lebih aktif ya dalam mengikuti perkembangan terkait dengan riset karena ini penting buat Bapak Ibu dosen untuk peningkatan karirnya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload prompting, kemudian bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dosen bisa mendownload melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video-video saya ini. Baik, Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar, jadi informasi pertama yang akan saya berikan ini yaitu terkait dengan perubahan jadwal risetnya di tahun 2026. Seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, itu nanti ada insentif buat Bapak Ibu dosen yang telah memenangkan atau yang telah mendapatkan dana hibah dari kementerian ya. Jadi tidak lagi seperti dulu yang kalau kita punya dana riset itu pure untuk riset ya. Bahkan kita tidak mendapatkan sama sekali karena alasan kalau kita sudah mendapatkan sertifikasi dosen gitu ya. Tetapi kan kita juga perlu mengetahui atau jeripayah kita itu sudah sejauh mana sehingga bisa mendapatkan reward dari hasil penelitian tersebut. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Pak Menteri itu mengungkapkan atau menginformasikan terjadi adanya riset tahun 2026 itu berubah total, di mana adanya sinyal bahwa skema pendanaan penelitian maupun pengabdian tahun 2026 itu tidak hanya berubah sedikit ya, misalnya hanya format atau tanggal, tetapi jadwalnya juga bergeser, mekanisme seleksi mengikuti klasterisasi perguruan tinggi, fokus tema dan standar kualitas riset ikut diperketat ya. Nah, dosen yang tidak mengikuti informasi sejak sekarang ini ya, itu berisiko akan ketinggalan jadwal, telat submit misalnya ya, kemudian tidak paham prioritas nasionalnya, sama proposal kalah bersaing karena tidak sesuai arah baru. Nah, artinya di tahun 2025 sampai awal 2026 itu adalah masa transisi penting untuk memahami kebijakan baru tersebut. Nah, lalu seperti apa sebenarnya perubahan jadwal risetnya ya? Jadi ada peluncuran program penelitian dan pengabdian tahun 2026 pada waktu yang lalu yaitu 21 Oktober ya, tapi saya baru buat videonya sekarang ini. Lalu keluar rilis LL Dikti tanggal 30 Oktober 2025 yang mengumumkan adanya penyesuaian jadwal. Penyesuaian jadwal itu call for paper proposal ya. Perubahan ini tuh mengikuti finansial klasterisasi perguruan tinggi. Makanya klasterisasi perguruan tinggi ini menjadi dasar kebijakan. Hasil klasterisasi itu kategori kampus misalnya unggul, baik sekali, dan lain sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi kuota pendanaan, mempengaruhi jenis skema yang bisa diikuti, sama menjadi salah satu indikator penilaian yang akan jejak institusi. Nah, perubahan jadwal itu tampak kecil, dampaknya besar ya. Banyak dosen yang mungkin menganggap bahwa ini cuma geser beberapa minggu atau bulan saja. Nah, padahal jadwal baru itu bisa membuat kampus yang sigap membuka lokakarya, kemudian klinik proposal, dan pembentukan konsumsorium lebih cepat. Nah, dosen juga yang menunda-nunda itu akan kehabisan waktu, persiapan, dan kalah start ya. Intinya, siapa yang lebih siap lebih dulu, peluang dananya lebih besar gitu. Lalu, alasan resmi penyesuaian jadwal ya. Jadi, pertama itu agar proses lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Jadi terarah itu jadwal disusun agar alur dan sosialisasi maupun penyusunan proposal sampai ke penilaian itu lebih sistematis. Kemudian transparan, semua perguruan tinggi dan dosen itu tahu timeline-nya ya, sehingga tidak ada kesan mendadak. Nah, akuntabel itu lebih mudah diaudit dan dipertanggungjawabkan baik dari sisi pemerintah maupun dari perguruan tinggi.
Kemudian yang kedua itu memberi ruang bagi dosen memahami kebijakan baru. Jadi ada banyak istilah dan skema baru yaitu RIKUB, kemudian PISN, PUI, dan PT ya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dosen itu butuh waktu untuk mempelajari panduan, kemudian menyesuaikan roadmap riset, membangun jejaring atau kolaborasi yang relevan. Yang ketiga itu memberi peluang lebih besar bagi yang siap lebih cepat ya. Jadi jadwal baru itu bukan semata menambah waktu tetapi menggeser momentum kompetisi ya. Jadi dosen yang proaktif, ikut sosialisasi dan mulai menyiapkan proposal sejak Oktober atau November tahun 2025 itu akan selangkah di depan. Nah, dosen yang baru melek ketika portal sudah hampir tutup itu sudah pasti akan tertinggal. Selanjutnya itu adalah kegiatan wajib ya di tahun 2025 ini. Jadi bulan November ya. Jadi yang pertama pengumuman klasterisasi perguruan tinggi yang dilakukan Oktober kemarin ya. Saya kira Bapak Ibu dosen sudah mendapatkan informasi terkait dengan klasterisasi masing-masing kampusnya. Nah, ini dasar strategi kampusnya. Jadi mengetahui posisi klaster, kemudian menentukan skema mana yang sebenarnya realistis dengan jabatan akademiknya, menyusun target capaian riset. Yang kedua itu sosialisasi RIKUB ya, jadi Oktober sampai November ini ya, sudah mau selesai, itu riset konsorsium unggul berdampak ya. Intinya menekankan bahwa riset kolaboratif lintas institusi atau keilmuan, jadi output yang jelas berdampak, kebijakan teknologi, kemudian produk, solusi nyata gitu. Kemudian ada sosialisasi PISN ya, jadi PISN ini kemungkinan skema prioritas atau program inovasi atau integrasi tingkat nasional. Intinya, riset diarahkan pada prioritas nasional tertentu, jadi menentukan kesesuaian tema yang ketat dengan roadmap nasional. Ada juga sosialisasi penelitian dan pengabdian ya, November, menjelaskan bahwa skema-skema reguler, penelitian dasar, terapan, pengembangan, dan pengabdian, kemudian mekanisme submit, luaran wajib, bobot penilaian, dan lain-lain. Serta pembukaan dan penerimaan proposal di seluruh program ya, yaitu November ini. Setelah skema sosialisasi, maka portal proposal akan dibuka, semua skema mulai menerima proposal ya. Nah, momentum ini itu menentukan siapa yang selangkah lebih unggul dalam persaingan riset ya. Artinya, di bulan November tahun 2025 ini adalah bulan terkunci. Kalau di bulan ini dosen dan kampus sudah siap, peluang lolos pendanaan akan meningkat drastis. Nah, berikutnya itu adalah fokus riset nasional ya di tahun 2026. Ini penting buat Bapak Ibu dosen bahwa yang pertama itu menekankan riset yang kolaboratif, artinya mendorong konsorsium, lintas prodi, lintas PT, bahkan lintas sektor. Kemudian inovatif itu ada kebaruan, ada solusi kreatif, bukan sekedar mengulang penelitian lama dengan objek berbeda. Kemudian berdampak nyata bagi masyarakat, jadi outcome-nya itu jelas ya, kebijakan publik, teknologi yang dipakai, peningkatan kesejahteraan, solusi masalah real, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu program unggul, yaitu RIKUB, PISN, dan PUI atau PT, PUPT, di mana skema-skema ini butuh proposal yang kuat secara substansi, kemudian konsep metodologi, novelty maupun kontribusi. Jadi bukan hanya sekedar rapi secara administratif, baik itu format maupun kelengkapan dokumen. Kemudian yang ketiga itu pusat unggulan IPTEX perguruan tinggi ya. Jadi menunjukkan dorongan agar kampus itu memiliki pusat unggulan tematik, misalnya maritim, agro, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, riset dosen itu terintegrasi dalam satu roadmap yang jelas, bukan terpisah-pisah. Yang keempat itu ajakan untuk mengevaluasi rencana riset. Jadi, dosen diminta bertanya pada diri sendiri, apakah topik riset saya itu selaras dengan prioritas nasional misalnya. Kemudian menjawab masalah nyata di lapangan, memiliki rencana luaran dan dampak yang terukur. Jika belum, ini saat yang tepat untuk merevisi, merancang ulang roadmap-nya, riset prodi ya, pribadi, dan kelompok. Nah, implikasi bagi dosen, tentu ini tidak cukup hanya ikut skema saja ya seperti tahun-tahun sebelumnya ya, tetapi ada pola-pola copy-paste proposal yang lama itu dengan sedikit revisi sangat berisiko gagal. Nah, oleh karena itu proposal itu harus up to date terhadap kebijakan nasional, menunjukkan kolaborasi nyata, dan menjelaskan dampak yang spesifik. Yang kedua itu wajib mengikuti sosialisasi secara aktif ya, misalnya mengikuti sosialisasi RKUB, PISN, sosialisasi penelitian dan pengabdian.
Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk memahami detail panduan, mengetahui kata kunci penilaian, serta mengangkat contoh proposal yang dianggap bagus oleh penyelenggara. Nah, yang ketiga itu segera membangun jaringan konsorsium. Jadi, cari mitra misalnya dosen lintas prodi atau fakultas, perguruan tinggi lain ya, terutama yang punya fasilitas atau keunggulan tertentu, mitra industri, pemerintah daerah, komunitas masyarakat misalnya, kemudian RKUB dan program unggul lain biasanya masyarakat mensyaratkan atau paling tidak itu menghargai kolaborasi. Kemudian sinkronkan dengan klaster dan strategi institusi. Jadi diskusi dengan LPPM atau unit riset kampus ya, skema mana yang diprioritaskan, tema payung institusi, target luaran misalnya HKI, jurnal Q1, Q2, produk, kebijakan dan sebagainya. Kemudian menulis proposal itu jauh sebelum deadline ya. Jadi manfaatkan Oktober bulan November ini itu sebagai untuk menulis proposal ya, menyusun draft awal, mereview sejawat atau memperkuat metodologi dan rencana luaran serta melengkapi bukti pendukung ya, misalnya MOU, data awal, komitmen mitra dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.